mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simantau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan di studio. Tribuners, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simatau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat Maluku tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Sebab itu dia mengajak warga bersama-sama untuk menjaga dan kedamaian dan keharmonisan hidup orang bersaudara di Maluku. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang, karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal-hal kebaikan. Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, hari kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevi Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarani, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu ketemu langsung dropping. Itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan, khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak, yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan
5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun. Dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali namun selalu lolos dari radar Lanal Tual. Jika diuangkan, nilai ekonomisnya mencapai 900 juta rupiah. Hananto berharap Pemkab Malra dapat menerbitkan regulasi untuk melarang peredaran miras di wilayah setempat. Pasalnya, Kota Tual telah melarang tegas peredaran miras lewat perda. Karyawan PT Kalres Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 4 bulan. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan itu. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran proses produksi dan pengiriman minyak yang terus berjalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang tercatat sebanyak 4 bulan sejumlah karyawan di PT Carles Petroleum terpaksa untuk menghentikan produksi minyak di perusahaan tersebut. Terhitung sebanyak 94 tenaga kerja di PT Carles Petroleum yang beroperasi di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, belum menerima gaji mereka selama 4 bulan, Tribuners. Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025. Manajemen perusahaan pun tak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya itu. Hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh pihak perusahaan. Bahar Tomalihu, salah satu pekerja, mengaku sudah sangat sabar. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasionalnya sudah dihentikan. Dirinya mengakui sesuai hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, pihaknya dijanjikan bakal menerima gaji mereka pada September ini, namun hal itu tak kunjung direalisasi hingga kini. Kata dia, jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut bahkan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit hutang. Dirinya turut membeberkan bahwa saat ini kondisi perusahaan sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini karyawan PT Carles Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan itu, Tribuners. Alasannya,
Manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan, namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran mereka menilai proses produksi dan pengiriman minyak yang masih tetap berjalan. Bahar menyebut telah mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan minyak kepada perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Iksan Kiat yang telah menemui pihaknya beberapa waktu lalu. Sebagai contohnya, dirinya mengaku pada bulan Maret lalu pengiriman minyak sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 6.000 barel dan 6.500 barel. Sebelumnya, 6 sumur minyak yang beroperasi di Kota Bula saat ini mampu menghasilkan 5.000 barel per hari. Jika semua sumur diaktifkan, produksinya bisa mencapai 300 barel setiap harinya. Namun, karena gaji para karyawan yang tak kunjung dibayar, mereka sepakat untuk menghentikan operasi perusahaan saat ini, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Maluku, kini memiliki 8 armada pengangkut sampah baru pada Kamis 11 September 2025. Armada tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat. Penambahan 8 unit truk ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data DLHP semester 1 2024, Kota Ambon memproduksi sampah fantastis mencapai 168,2 ton per hari. Angka ini tentu saja menuntut respon cepat dari kapasitas penanganan yang memadai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon. Memang benar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pengadaan 8 buah truk sampah untuk memastikan pengurangan sampah di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspars, menjelaskan bahwa truk-truk sampah yang baru ini akan difungsikan dalam bulan ini, di tahun yang ini juga, Tribuners. Dan juga untuk jalur dari truk-truk ini akan dioperasikan pada jalur-jalur yang berat, sedangkan untuk truk-truk yang lama akan dioperasikan pada jalur yang tergolong sedang. Strategi ini cukup untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari pengolahan sampah di wilayah Kota Ambon. Untuk sampah yang baru ini terdapat 27 jalur yang akan dieksekusi langsung ya, Tribuners, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga memastikan bahwa sistem dan juga jalur yang sudah dipersiapkan, mereka sudah memperhitungkannya, baik itu untuk kendaraan dan juga untuk orang-orang yang akan mengoperasikannya, Tribuners. Dia juga menambahkan bahwa armada ini sangat krusial mengingat tingginya volume sampah harian yang meningkat di Kota Ambon. Dengan kapasitas yang lebih ini, dirinya berharap bahwa penumpukan sampah di Ambon dapat diminimalisir dengan baik. Ya, terima kasih. Demikian laporan langsung dari saya dari Kota Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyuarakan bantuan sosial menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simantau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan di studio. Tribunats, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan
bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simatau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat Maluku tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Sebab itu dia mengajak warga bersama-sama untuk menjaga dan kedamaian dan keharmonisan hidup orang saudara di Maluku. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang, karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal-hal kebaikan. Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, hari kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevi Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarane, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu kita langsung dropping itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan, khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak, yang pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang Dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan. 5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan, maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada
Desil 1 dan Desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan Tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali namun selalu lolos dari radar Lanal Tual. Jika diuangkan, nilai ekonomisnya mencapai 900 juta rupiah. Hananto berharap Pemkab Malra dapat menerbitkan regulasi untuk melarang peredaran miras di wilayah setempat. Pasalnya, Kota Tual telah melarang tegas peredaran miras lewat perda. Karyawan PT Kalres Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 4 bulan. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan itu. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran proses produksi dan pengiriman minyak yang terus berjalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang tercatat sebanyak 4 bulan sejumlah karyawan di PT Karles Petroleum terpaksa untuk menghentikan produksi minyak di perusahaan tersebut. Terhitung sebanyak 94 tenaga kerja di PT Karles Petroleum yang beroperasi di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, belum menerima gaji mereka selama 4 bulan, Tribuners. Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025. Manajemen perusahaan pun tak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya itu. Hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh pihak perusahaan. Bahar Tomalihu, salah satu pekerja, mengaku sudah sangat sabar. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasionalnya sudah dihentikan. Dirinya mengakui sesuai hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, pihaknya dijanjikan bakal menerima gaji mereka pada September ini, namun hal itu tak kunjung direalisasi hingga kini. Kata dia, jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut bahkan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit hutang. Dirinya turut membeberkan bahwa saat ini kondisi perusahaan sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini karyawan PT Karles Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan itu, Tribuners. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran mereka menilai proses produksi dan pengiriman minyak yang masih tetap berjalan. Bahar menyebut telah mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan minyak kepada perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Iksan Kiat yang telah menemui pihaknya beberapa waktu lalu. Sebagai contohnya, dirinya mengaku pada bulan Maret lalu pengiriman minyak sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 6.000 barel dan 6.500 barel. Sebelumnya, 6 sumur minyak yang beroperasi di Kota Bula saat ini mampu menghasilkan 5.000 barel per hari. Jika semua sumur diaktifkan, produksinya bisa mencapai 300 barel setiap harinya. Namun, karena gaji para karyawan yang tak kunjung dibayar, mereka sepakat untuk menghentikan operasi perusahaan saat ini, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Maluku, kini memiliki 8 armada pengangkut sampah baru pada Kamis 11 September 2025. Armada tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat. Penambahan 8 unit truk ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data DLHP semester 1 2024, Kota Ambon memproduksi sampah fantastis mencapai 168,2 ton per hari. Angka ini tentu saja menuntut respon cepat dari kapasitas penanganan yang memadai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon. Memang benar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pengadaan 8 buah truk sampah untuk memastikan pengurangan sampah di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspars, menjelaskan bahwa truk-truk sampah yang baru ini akan difungsikan dalam bulan ini, di tahun yang ini juga, Tribuners. Dan juga untuk jalur dari truk-truk ini akan dioperasikan pada jalur-jalur yang berat, sedangkan untuk truk-truk yang lama akan dioperasikan pada jalur yang tergolong sedang. Strategi ini cukup untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan sampah di wilayah Kota Ambon. Untuk sampah yang baru ini terdapat 27 jalur yang akan dieksekusi langsung ya, Tribuners, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga memastikan bahwa sistem dan juga jalur yang sudah dipersiapkan, mereka sudah memperhitungkannya, baik itu untuk kendaraan dan juga untuk orang-orang yang akan mengoperasikannya, Tribuners. Dia juga menambahkan bahwa armada ini sangat krusial mengingat tingginya volume sampah harian yang meningkat di Kota Ambon. Dengan kapasitas yang lebih ini, dirinya berharap bahwa penumpukan sampah di Ambon dapat diminimalisir dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, demikian laporan langsung dari saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyuarakan bantuan sosial, menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simantau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan di studio. Tribuners, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simatau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat Maluku tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Sebab itu dia mengajak warga bersama-sama untuk menjaga dan kedamaian dan keharmonisan hidup orang saudara di Maluku. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang, karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal-hal kebaikan.
Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevie Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarane, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu ketemu langsung dropping. Itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan, khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak, yang pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan. 5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun. Dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan
dari kumpulan Tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali namun selalu lolos dari radar Lanal Tual. Jika diuangkan, nilai ekonomisnya mencapai 900 juta rupiah. Hananto berharap Pemkab Malra dapat menerbitkan regulasi untuk melarang peredaran miras di wilayah setempat. Pasalnya, Kota Tual telah melarang tegas peredaran miras lewat perda. Karyawan PT Kalres Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 4 bulan. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan itu. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran proses produksi dan pengiriman minyak yang terus berjalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang tercatat sebanyak 4 bulan sejumlah karyawan di PT Carles Petroleum terpaksa untuk menghentikan produksi minyak di perusahaan tersebut. Terhitung sebanyak 94 tenaga kerja di PT Carles Petroleum yang beroperasi di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, belum menerima gaji mereka selama 4 bulan, Tribuners. Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025. Manajemen perusahaan pun tak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya itu. Hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh pihak perusahaan. Bahar Tomalihu, salah satu pekerja, mengaku sudah sangat sabar. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasionalnya sudah dihentikan. Dirinya mengakui sesuai hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, pihaknya dijanjikan bakal menerima gaji mereka pada September ini, namun hal itu tak kunjung direalisasi hingga kini. Kata dia, jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut bahkan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit hutang. Dirinya turut membeberkan bahwa saat ini kondisi perusahaan sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini karyawan PT Carles Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan itu, Tribuners. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran mereka menilai proses produksi dan pengiriman minyak yang masih tetap berjalan. Bahar menyebut telah mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan minyak kepada perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Iksan Kiat yang telah menemui pihaknya beberapa waktu lalu. Sebagai contohnya, dirinya mengaku pada bulan Maret lalu pengiriman minyak sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 6.000 barel dan 6.500 barel. Sebelumnya, 6 sumur minyak yang beroperasi di Kota Bula saat ini mampu menghasilkan 5.000 barel per hari. Jika semua sumur diaktifkan, produksinya bisa mencapai 300 barel setiap harinya. Namun, karena gaji para karyawan yang tak kunjung dibayar, mereka sepakat untuk menghentikan operasi perusahaan saat ini, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Maluku, kini memiliki 8 armada pengangkut sampah baru pada Kamis 11 September 2025. Armada tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat. Penambahan 8 unit truk ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data DLHP semester 1 2024, Kota Ambon memproduksi sampah fantastis mencapai 168,2 ton per hari. Angka ini tentu saja menuntut respon cepat dari kapasitas penanganan yang memadai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon. Memang benar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pengadaan 8 buah truk sampah untuk memastikan pengurangan sampah di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspars, menjelaskan bahwa truk-truk sampah yang baru ini akan difungsikan dalam bulan ini, di tahun yang ini juga, Tribuners.
Dan juga untuk jalur dari truk-truk ini akan dioperasikan pada jalur-jalur yang berat, sedangkan untuk truk-truk yang lama akan dioperasikan pada jalur yang tergolong sedang. Strategi ini cukup untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari pengolahan sampah di wilayah Kota Ambon. Untuk sampah yang baru ini terdapat 27 jalur yang akan dieksekusi langsung ya Tribuners oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga memastikan bahwa sistem dan juga jalur yang sudah dipersiapkan, mereka sudah memperhitungkannya, baik itu untuk kendaraan dan juga untuk orang-orang yang akan mengoperasikannya, Tribuners. Dia juga menambahkan bahwa armada ini sangat krusial mengingat tingginya volume sampah harian yang meningkat di Kota Ambon. Dengan kapasitas yang lebih ini, dirinya berharap bahwa penumpukan sampah di Ambon dapat diminimalisir dengan baik. Ya, terima kasih. Demikian laporan langsung dari saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Makasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyuarakan bantuan sosial, menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simantau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih di studio. Tribunats, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota pada September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Aku Stevi kan bahwa ini merupakan hanggalan selama dia juga melakukan isu yang sebab itu untuk mengharmonis di Senavi 1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal-hal kebaikan. Sementara itu Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP.
Kematian api kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevie Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarane, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya Allah, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu kita langsung dropping itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan, khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak, yang pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang Dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan. 5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan, maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun. Dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali namun selalu lolos dari radar Lanal Tual. Jika diuangkan, nilai ekonomisnya mencapai 900 juta rupiah. Hananto berharap Pemkab Malra dapat menerbitkan regulasi untuk melarang peredaran miras di wilayah setempat. Pasalnya, Kota Tual telah melarang tegas peredaran miras lewat perda.
Karyawan PT Kalres Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 4 bulan. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan itu. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran proses produksi dan pengiriman minyak yang terus berjalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang tercatat sebanyak 4 bulan sejumlah karyawan di PT Carles Petroleum terpaksa untuk menghentikan produksi minyak di perusahaan tersebut. Terhitung sebanyak 94 tenaga kerja di PT Carles Petroleum yang beroperasi di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, belum menerima gaji mereka selama 4 bulan, Tribuners. Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025. Manajemen perusahaan pun tak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya itu. Hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh pihak perusahaan. Bahar Tomalihu, salah satu pekerja, mengaku sudah sangat sabar. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasionalnya sudah dihentikan. Dirinya mengakui sesuai hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, pihaknya dijanjikan bakal menerima gaji mereka pada September ini, namun hal itu tak kunjung direalisasi hingga kini. Kata dia, jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut bahkan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit hutang. Dirinya turut membeberkan bahwa saat ini kondisi perusahaan sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini karyawan PT Carles Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan itu, Tribuners. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran mereka menilai proses produksi dan pengiriman minyak yang masih tetap berjalan. Bahar menyebut telah mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan minyak kepada perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Iksan Kiat yang telah menemui pihaknya beberapa waktu lalu. Sebagai contohnya, dirinya mengaku pada bulan Maret lalu pengiriman minyak sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 6.000 barel dan 6.500 barel. Sebelumnya, 6 sumur minyak yang beroperasi di Kota Bula saat ini mampu menghasilkan 5.000 barel per hari. Jika semua sumur diaktifkan, bisa mencapai 300 barel setiap harinya. Namun, gaji para karyawan yang tak kunjung dibayar, mereka sepakat untuk menghentikan operasi perusahaan saat ini, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Lingkungan Hidup dan Persembon Maluku kini memiliki 8 armada pengangkut sampah baru pada Kamis 11 September 2025. Armada tersebut akan diberikan penambahan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data DLHP semester 1 2024, Kota Ambon memproduksi sampah fantastis mencapai per hari. Itu saja cepat mengadai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon. Memang benar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pengadaan 8 buah truk sampah untuk memastikan pengurangan sampah di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspars, menjelaskan bahwa truk-truk sampah yang baru ini akan difungsikan dalam bulan ini, di tahun yang ini juga, Tribuners. Dan juga untuk jalur dari truk-truk ini akan dioperasikan pada jalur-jalur yang berat, sedangkan untuk truk-truk yang lama akan dioperasikan pada jalur yang tergolong sedang. Strategi ini cukup untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari pengolahan sampah di wilayah Kota Ambon. Untuk sampah yang baru ini, terdapat 27 jalur yang akan dieksekusi langsung, ya, Tribuners, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga memastikan bahwa
sistem dan juga jalur yang sudah dipersiapkan, mereka sudah memperhitungkannya, baik itu untuk kendaraan dan juga untuk orang-orang yang akan mengoperasikannya, Tribuners. Dia juga menambahkan bahwa armada ini sangat krusial mengingat tingginya volume sampah harian yang meningkat di Kota Ambon. Dengan kapasitas yang lebih ini, dirinya berharap bahwa penumpukan sampah di Ambon dapat diminimalisir dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, demikian laporan langsung dari saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyuarakan bantuan sosial, menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simantau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan di studio. Tribuners, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simatau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat Maluku tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Sebab itu dia mengajak warga bersama-sama untuk menjaga dan kedamaian dan keharmonisan hidup orang saudara di Maluku. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang, karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal-hal kebaikan. Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, hari kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya, Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevi Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarani, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini.
Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu kita langsung dropping itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi 1 bulan ke depan khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak yang pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang Dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan. 5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun. Dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan Tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali namun selalu lolos dari radar Lanal Tual. Jika diuangkan, nilai ekonomisnya mencapai 900 juta rupiah. Hananto berharap Pemkab Malra dapat menerbitkan regulasi untuk melarang peredaran miras di wilayah setempat. Pasalnya, Kota Tual telah melarang tegas peredaran miras lewat perda. Karyawan PT Kalres Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 4 bulan. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan itu. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran proses produksi dan pengiriman minyak yang terus berjalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang tercatat sebanyak 4 bulan sejumlah karyawan di PT Kalres Petroleum terpaksa untuk menghentikan produksi minyak di perusahaan tersebut. Terhitung sebanyak 94 tenaga kerja di PT Kalres Petroleum yang beroperasi di Kota Bula yang timur belum menerima gaji mereka selama 4 bulan, Tribuners.
Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025. Manajemen perusahaan pun tak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya itu. Hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh pihak perusahaan. Bahar Tomalihu, salah satu pekerja, mengaku sudah sangat sabar. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasionalnya sudah dihentikan. Dirinya mengakui sesuai hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, pihaknya dijanjikan bakal menerima gaji mereka pada September ini, namun hal itu tak kunjung direalisasi hingga kini. Kata dia, jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut bahkan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit hutang. Dirinya turut membeberkan bahwa saat ini kondisi perusahaan sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini karyawan PT Karlis Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan itu, Tribuners. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan, namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran mereka menilai proses produksi dan pengiriman minyak yang masih tetap berjalan. Bahar menyebut telah mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan minyak kepada perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Iksan Kiat yang telah menemui pihaknya beberapa waktu lalu. Sebagai contohnya, dirinya mengaku pada bulan Maret lalu pengiriman minyak sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 6.000 barel dan 6.500 barel. Sebelumnya, 6 sumur minyak yang beroperasi di Kota Bula saat ini mampu menghasilkan 5.000 barel per hari. Jika semua sumur diaktifkan, produksinya bisa mencapai 300 barel setiap harinya. Namun, karena gaji para karyawan yang tak kunjung dibayar, mereka sepakat untuk menghentikan operasi perusahaan saat ini, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Maluku, kini memiliki 8 armada pengangkut sampah baru pada Kamis 11 September 2025. Armada tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat. Penambahan 8 unit truk ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data DLHP semester 1 2024, Kota Ambon memproduksi sampah fantastis mencapai 168,2 ton per hari. Angka ini tentu saja menuntut respon cepat dari kapasitas penanganan yang memadai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon. Memang benar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pengadaan 8 buah truk sampah untuk memastikan pengurangan sampah di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspars, menjelaskan bahwa truk-truk sampah yang baru ini akan difungsikan dalam bulan ini, di tahun yang ini juga, Tribuners. Dan juga untuk jalur dari truk-truk ini akan dioperasikan pada jalur-jalur yang berat, sedangkan untuk truk-truk yang lama akan dioperasikan pada jalur yang tergolong sedang. Strategi ini cukup untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari pengolahan sampah di wilayah Kota Ambon. Untuk sampah yang baru ini terdapat 27 jalur yang akan dieksekusi langsung, ya, Tribuners, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga memastikan bahwa sistem dan juga jalur yang sudah dipersiapkan, mereka sudah memperhitungkannya, baik itu untuk kendaraan dan juga untuk orang-orang yang akan mengoperasikannya, Tribuners. Dia juga menambahkan bahwa armada ini sangat krusial mengingat tingginya volume sampah harian yang meningkat di Kota Ambon. Dengan kapasitas yang lebih ini, dirinya berharap bahwa penumpukan sampah di Ambon dapat diminimalisir dengan baik. Ya, terima kasih. Demikian laporan langsung dari saya dari Kota Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
di mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyuarakan bantuan sosial menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simantau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan di studio. Tribunats, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simatau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat Maluku tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Sebab itu dia mengajak warga bersama-sama untuk menjaga dan kedamaian dan keharmonisan hidup orang saudara di Maluku. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang, karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal-hal kebaikan. Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevi Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarani, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya Allah, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu kita langsung dropping itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi 1 bulan ke depan khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak, yang pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang Dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan.
5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun. Dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan Tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali namun selalu lolos dari radar Lanal Tual. Jika diuangkan, nilai ekonomisnya mencapai 900 juta rupiah. Hananto berharap Pemkab Malra dapat menerbitkan regulasi untuk melarang peredaran miras di wilayah setempat. Pasalnya, Kota Tual telah melarang tegas peredaran miras lewat perda. Karyawan PT Kalres Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 4 bulan. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan itu. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran proses produksi dan pengiriman minyak yang terus berjalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang tercatat sebanyak 4 bulan sejumlah karyawan di PT Carles Petroleum terpaksa untuk menghentikan produksi minyak di perusahaan tersebut. Terhitung sebanyak 94 tenaga kerja di PT Carles Petroleum yang beroperasi di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, belum menerima gaji mereka selama 4 bulan, Tribuners. Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025. Manajemen perusahaan pun tak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya itu. Hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh pihak perusahaan. Bahar Tomalihu, salah satu pekerja, mengaku sudah sangat sabar. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasionalnya sudah dihentikan. Dirinya mengakui sesuai hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, pihaknya dijanjikan bakal menerima gaji mereka pada September ini, namun hal itu tak kunjung direalisasi hingga kini. Kata dia, jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut bahkan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit hutang. Dirinya turut membeberkan bahwa saat ini kondisi perusahaan sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini karyawan PT Carles Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan itu, Tribuners. Alasannya,
Manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan, namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran mereka menilai proses produksi dan pengiriman minyak yang masih tetap berjalan. Bahar menyebut telah mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan minyak kepada perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Iksan Kiat yang telah menemui pihaknya beberapa waktu lalu. Sebagai contohnya, dirinya mengaku pada bulan Maret lalu pengiriman minyak sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 6.000 barel dan 6.500 barel. Sebelumnya, 6 sumur minyak yang beroperasi di Kota Bula saat ini mampu menghasilkan 5.000 barel per hari. Jika semua sumur diaktifkan, produksinya bisa mencapai 300 barel setiap harinya. Namun, karena gaji para karyawan yang tak kunjung dibayar, mereka sepakat untuk menghentikan operasi perusahaan saat ini, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Maluku, kini memiliki 8 armada pengangkut sampah baru pada Kamis 11 September 2025. Armada tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat. Penambahan 8 unit truk ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data DLHP semester 1 2024, Kota Ambon memproduksi sampah fantastis mencapai 168,2 ton per hari. Angka ini tentu saja menuntut respon cepat dari kapasitas penanganan yang memadai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon. Memang benar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pengadaan 8 buah truk sampah untuk memastikan pengurangan sampah di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspars, menjelaskan bahwa truk-truk sampah yang baru ini akan difungsikan dalam bulan ini, di tahun yang ini juga, Tribuners. Dan juga untuk jalur dari truk-truk ini akan dioperasikan pada jalur-jalur yang berat, sedangkan untuk truk-truk yang lama akan dioperasikan pada jalur yang tergolong sedang. Strategi ini cukup untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari pengolahan sampah di wilayah Kota Ambon. Untuk sampah yang baru ini terdapat 27 jalur yang akan dieksekusi langsung ya, Tribuners, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga memastikan bahwa sistem dan juga jalur yang sudah dipersiapkan, mereka sudah memperhitungkannya, baik itu untuk kendaraan dan juga untuk orang-orang yang akan mengoperasikannya, Tribuners. Dia juga menambahkan bahwa armada ini sangat krusial mengingat tingginya volume sampah harian yang meningkat di Kota Ambon. Dengan kapasitas yang lebih ini, dirinya berharap bahwa penumpukan sampah di Ambon dapat diminimalisir dengan baik. Ya, terima kasih. Demikian laporan langsung dari saya dari Kota Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyuarakan bantuan sosial, menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simantau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan di studio. Tribuners, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan
bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simatau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat Maluku tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Sebab itu dia mengajak warga bersama-sama untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan hidup orang saudara di Maluku. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang, karena pada dasarnya masyarakat Maluku adalah saudara dalam hal-hal kebaikan. Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, hari kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevi Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarane, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu ketemu langsung dropping itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan, khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak, yang pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang Dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan. 5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada
Desil 1 dan Desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan Tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali namun selalu lolos dari radar Lanal Tual. Jika diuangkan, nilai ekonomisnya mencapai 900 juta rupiah. Hananto berharap Pemkab Malra dapat menerbitkan regulasi untuk melarang peredaran miras di wilayah setempat. Pasalnya, Kota Tual telah melarang tegas peredaran miras lewat perda. Karyawan PT Kalres Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 4 bulan. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan itu. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran proses produksi dan pengiriman minyak yang terus berjalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Rekan Haliudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa memang tercatat sebanyak 4 bulan sejumlah karyawan di PT Carles Petroleum terpaksa untuk menghentikan produksi minyak di perusahaan tersebut. Terhitung sebanyak 94 tenaga kerja di PT Carles Petroleum yang beroperasi di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, belum menerima gaji mereka selama 4 bulan, Tribuners. Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025. Manajemen perusahaan pun tak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya itu. Hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh pihak perusahaan. Bahar Tomalihu, salah satu pekerja, mengaku sudah sangat sabar. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasionalnya sudah dihentikan. Dirinya mengakui sesuai hasil rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, pihaknya dijanjikan bakal menerima gaji mereka pada September ini, namun hal itu tak kunjung direalisasi hingga kini. Kata dia, jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut bahkan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit hutang. Dirinya turut membeberkan bahwa saat ini kondisi perusahaan sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Saat ini karyawan PT Carles Petroleum semakin geram lantaran gaji mereka belum dibayar selama 4 bulan itu, Tribuners. Alasannya, manajemen perusahaan mengaku tidak memiliki uang untuk membayar puluhan gaji karyawan. Namun hal itu justru terbantahkan oleh para pekerja lantaran mereka menilai proses produksi dan pengiriman minyak yang masih tetap berjalan. Bahar menyebut telah mempertanyakan keberadaan uang hasil penjualan minyak kepada perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Iksan Kiat yang telah menemui pihaknya beberapa waktu lalu. Sebagai contohnya, dirinya mengaku pada bulan Maret lalu pengiriman minyak sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 6.000 barel dan 6.500 barel. Sebelumnya, 6 sumur minyak yang beroperasi di Kota Bula saat ini mampu menghasilkan 5.000 barel per hari. Jika semua sumur diaktifkan, produksinya bisa mencapai 300 barel setiap harinya. Namun, karena gaji para karyawan yang tak kunjung dibayar, mereka sepakat untuk menghentikan operasi perusahaan saat ini, Tribuners. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Haliudin Ulima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Maluku, kini memiliki 8 armada pengangkut sampah baru pada Kamis 11 September 2025. Armada tersebut akan dioperasikan dalam waktu dekat. Penambahan 8 unit truk ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data DLHP semester 1 2024, Kota Ambon memproduksi sampah fantastis mencapai 168,2 ton per hari. Angka ini tentu saja menuntut respon cepat dari kapasitas penanganan yang memadai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Rekan Novanda, silakan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Alinda di studio. Ya, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Ambon. Memang benar bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon dalam melakukan pengadaan 8 buah truk sampah untuk memastikan pengurangan sampah di Kota Ambon, Tribuners. Dan menurut pengakuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Persampahan Kota Ambon, Apres Gaspars, menjelaskan bahwa truk-truk sampah yang baru ini akan difungsikan dalam bulan ini, di tahun yang ini juga, Tribuners. Dan juga untuk jalur dari truk-truk ini akan dioperasikan pada jalur-jalur yang berat, sedangkan untuk truk-truk yang lama akan dioperasikan pada jalur yang tergolong sedang. Strategi ini cukup untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dari pengolahan sampah di wilayah Kota Ambon. Untuk sampah yang baru ini terdapat 27 jalur yang akan dieksekusi langsung ya, Tribuners, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon juga memastikan bahwa sistem dan juga jalur yang sudah dipersiapkan, mereka sudah memperhitungkannya, baik itu untuk kendaraan dan juga untuk orang-orang yang akan mengoperasikannya, Tribuners. Dia juga menambahkan bahwa armada ini sangat krusial mengingat tingginya volume sampah harian yang meningkat di Kota Ambon. Dengan kapasitas yang lebih ini, dirinya berharap bahwa penumpukan sampah di Ambon dapat diminimalisir dengan baik. Ya, terima kasih. Demikian laporan langsung dari saya dari Kota Ambon kembali ke studio. Terima kasih rekan Novanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di mana organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Maluku menyuarakan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025. Bantuan tersebut berupa sembako dan pakaian layak pakai yang diharapkan dapat meringankan beban warga yang kena musibah. Ketua M1 Stevi menyatakan bahwa bantuan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Ambon, Jenderal Louis. Rekan Jenderal Louis, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan di studio. Tribunats, organisasi Maluku Satu Rasa Salam Sarani Indonesia atau M1R Provinsi Maluku menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa Hunut, Kota Ambon pada Minggu 7 September 2025 kemarin. Bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terkena musibah. Ketua M1R Maluku, Stevi Simatau, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari penggalangan donasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir. Ia juga berharap masyarakat Maluku tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. Sebab itu dia mengajak warga bersama-sama untuk menjaga dan kedamaian dan keharmonisan hidup orang saudara di Maluku. Senada dengan Stevi, Sekretaris M1R Samsul Bahar Tuhulele menekankan pentingnya kerukunan hidup. Ia menegaskan perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi penghalang, karena pada dasarnya masyarakat saudara dalam hal-hal kebaikan.
Sementara itu, Sekretaris Desa Hunut Abraham Tahalea mengapresiasi bantuan yang diberikan. Ia menyebutkan bahwa bantuan yang datang sudah sangat mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan yang untuk beberapa jenis bahan pokok seperti beras dan perlengkapan bayi. Namun Abraham juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling dibutuhkan oleh para korban adalah peralatan dapur untuk memasak serta tas dan sepatu untuk anak sekolah. Saat ini tercatat ada 8 kepala keluarga dengan total 47 jiwa yang masih berada di posko pengungsian Desa Hunut. Sisanya 14 kepala keluarga dengan 59 jiwa memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga mereka masing-masing. Selain dari M1R, kemarin juga para korban menerima bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. Sebelumnya Tribuners, insiden ini berawal dari perkelahian antar pelajar di depan pangkalan ojek BIB pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tersebut berujung pada tewasnya seorang pelajar SMK Negeri 3 Ambon berinisial AP. Kematian AP kemudian memicu bentrokan yang lebih besar. Situasi kian memanas hingga berujung pada pembakaran rumah warga, fasilitas umum, dan kendaraan. Akibatnya 24 rumah hangus terbakar dan puluhan lainnya mengalami kerusakan. Demikian yang bisa dapat saya laporkan dari Ambon, kembali kepada rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Stevie Simatau, Ketua DPD Maluku Satu Rasa Salam Sarane, Provinsi Maluku. Hari ini kami menyalurkan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai untuk saudara yang ada di negeri ini. Harapan kami ke depan, semoga masyarakat Maluku jangan mudah terpancing dan terprovokasi dengan segala jenis isu yang ada. Mari kita sama-sama jaga kedamaian dan keharmonisan. Ya, kalau untuk bantuan dalam bentuk sembako itu beras, kita kira itu bisa mencukupi untuk 1 bulan ke depan. Karena yang masuk ini selalu kita langsung dropping itu yang kantong yang 55 kilo itu. Jadi kalau untuk totalnya bisa mencukupi 1 bulan ke depan khusus untuk yang 22 rumah itu. Sedangkan kalau untuk gula juga banyak, yang pokoknya yang jenis sembako yang itu mencukupi. Kemudian telur juga langsung dropping karena dia tidak bisa tahan lama. Lalu yang Dikejar batas waktu atau deadline launching sekolah rakyat yang direncanakan pada September 2025, ternyata Dinas Sosial Maluku Tengah baru menyasar rekrutmen siswa pada 5 kecamatan. 5 dari 19 kecamatan itu diantaranya Kecamatan Tehoru, Kecamatan TNS, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Amahai, dan Kecamatan Kota Masohi. Atas hal itu, PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, menyampaikan permohonan maaf pada Senin 8 September 2025. Tentu ini menjadi catatan Dinas Sosial pada rekrutmen selanjutnya agar memprioritaskan kecamatan lain terkhusus pada daerah yang sulit terjangkau akses pendidikan. Diketahui saat ini Dinas Sosial telah mengusulkan 83 calon siswa sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial sesuai dengan petunjuk kepresidenan yang ketersediaan, maksud kami di ruang belajar, maka bangunan sekolah rakyat sementara ini diperuntukkan kepada 75 siswa. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, Ruslan Wailisa. Dari data siswa itu, ya yang kami usulkan adalah siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2 sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial. Ini karena sekali lagi karena kami dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan setelah ini sekolah rakyat permanen akan dibangun. Dan kami pastikan bahwa untuk 19 kecamatan itu akan terwakili nanti di sekolah rakyat permanen dan nanti tahun. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Tual melakukan pemusnahan minuman keras jenis Sopi bertempat di Lapangan Mako Lanal Tual pada Selasa 9 September 2025. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan personel Lanal Tual pada saat melakukan razia pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 22 WIT, di mana diketahui miras sitaan tersebut berasal dari kumpulan
dari kumpulan Tanimbar yang masuk melalui jasa transportasi laut, di mana dan Lamal Tual Kolonel Laut P. Harnanto Dwi Prasetyo mengakui ini merupakan penangkapan terbesar sejak dirinya bertugas di Lanal Tual. Menurutnya, pengiriman ini sudah berlangsung beberapa kali, namun Download Tribun X sekarang. Menghadirkan